slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Marquez diperingatkan bos Ducati untuk balapan tanpa kecelakaan, ini larangan keras. Marc Marquez telah dengan tegas diberitahu oleh CEO Ducati bahwa mereka menginginkan balapan tanpa kecelakaan musim ini. Kedatangan Marquez ke Ducati berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal pabrikan Italia tersebut. Salah satunya karena ia sudah terlibat insiden dengan beberapa pembalap papan atas mereka. Marquez menabrak Jorge Martin pada putaran pertama di Portimao tahun lalu, sebelum keduanya kembali terlibat kontak pada putaran final di Valencia. Marco Bezzecchi juga murka atas kecelakaan yang menurutnya disebabkan oleh Marquez di Valencia. Dan Marquez pun memancing kemarahan Johann Zarco atas insiden menakutkan di Sachsenring. CEO Ducati Claudio Domenicali ditanya Marca apakah Marquez akan mengganggu semua orang, dan dia menjawab, "Sudah pasti bahwa Marc akan mengganggu semua orang, juga di dalam Ducati, sudah pasti dia akan melakukannya, seperti Jorge." Untuk Pecco atau Enea, mereka tidak hanya memiliki Jorge atau Bezzecchi, atau Di Giannantonio, yang kini tampil sangat kuat, mereka juga akan memiliki Marc. Dengan satu lagi yang harus dikalahkan, hal itu akan menciptakan lebih banyak kebingungan, akan lebih sulit untuk mengalahkannya, tapi juga lebih menarik bagi semua fans. Semua fans ingin melihat Marc di Ducati, tapi bagi kami itu akan rumit. Kita harus melihat semuanya, ini akan menjadi rumit, akan menimbulkan kebingungan. Yang kita harapkan adalah balapan tanpa kecelakaan. Saya tidak terlalu suka kontak, karena berbahaya. Dari waktu ke waktu Marc sedikit seperti itu, Jorge juga. Itu sedikit seperti ini, pada balapan terakhir. Marc mengalami kecelakaan yang sangat buruk, dan Jorge yang melemparkannya ke dalam kecelakaan itu berbahaya. Dalam balapan ada batasannya dan kami harus memperhatikan batasan tersebut. Yang penting Race Direction bisa menjaga ketenangan pembalap, kalau ada yang melebihi batas akan langsung diberi sanksi. Itu sangat penting untuk keselamatan olahraga, karena kami adalah olahraga yang sangat penting yang ingin berkembang, dengan banyak penonton. Para juara, di trek, harus menjadi contoh bagaimana hal itu dicapai, keras, tapi jujur, bersih. Marquez menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing, yang memilih pembalapnya secara independen dari Ducati. Dia datang meskipun ada pernyataan dari Gigi D'Aligna menyatakan bahwa Ducati Diak membutuhkannya, meski Marquez membantah merasa tidak diinginkan. Domenicali berkata, "Marc akan menjadi sekutu karena kami akan mendapat keuntungan besar dengan melihat cara dia mengendarai motor. Saya pikir baik Pecco, Jorge, dan Marco akan bisa berkembang dengan melihat cara Marc membalap, karena kami punya filosofi bahwa mereka membagikan semua data. Jadi dia pasti akan menjadi sangat kuat. Jika saya melihat perbedaan yang ia buat dibandingkan pebalap Honda lainnya, saya rasa ia akan tampil sangat kuat tahun depan. Jadi ia akan menjadi kandidat juara. Perebutan gelar, pastinya." Hasil Sakedon Test kedua MotoGP 2024 duo Yamaha meroket, debutan bocah ajaib konsisten. Hasil Sakedon Tes MotoGP 2024 masih dikuasai kubu KTM dengan melejitnya Pol Espargaro yang turut masih diikuti Pedro Acosta yang masih konsisten. Yamaha mulai menunjukkan peningkatan. KTM masih jadi penguasa sesi Sakedon Tes MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, untuk hari kedua, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024, yang bergulir sejak pukul 9 sampai pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Setelah kemarin Dani Pedrosa yang merajai, kali ini giliran Pol Espargaro yang menunjukkan kematangannya dalam memahami DNA RC16. Pol Espargaro berhasil menuntaskan sesi Sakedon Test hari ini dengan catatan waktu lap terbaik yang tak terkejar dengan 1 menit 58,241 detik. Catatan waktu tersebut lebih baik dari milik Pedrosa kemarin. Sementara itu, satu-satunya debutan MotoGP 2024, Pedro Acosta masih tampil konsisten. Acosta finish di urutan kedua dengan selisih 0,29 detik dari Espargaro. Posisi itu menurun 1 strip dibandingkan hari pertama kemarin. Meski begitu, pencapaian 2 hari tes ini terbilang impresif untuk pembalap asal Spanyol tersebut. Dia berhasil lebih cepat dari 10 pembalap yang lebih senior darinya. Adapun posisi peringkat kedua dihuni oleh Fabio Quartararo.
El Diablo mulai menunjukkan tajinya sejak mulai sesi siang hingga sore berakhirnya sesi tes Sakedon. Quartararo meroket ke peringkat 2 dan hanya berselisih 0,283 detik dari Espargaro. Hasil tersebut semakin terasa positif untuk garasi Yamaha, sebab rekan setim barunya, Alex Rins juga mampu finish 5 besar. Rins finish di peringkat keempat dengan selisih 0,409 detik dari pembalap tercepat hari ini. Kemudian disusul Dani Pedrosa yang melengkapi posisi 5 besar. Sedangkan dari kubu Honda, mengalami penurunan. Setelah kemarin sang test rider Stefan Bradl finish di urutan keempat, hari ini posisi terbaik pembalap Honda ada di peringkat 6 yang dipegang oleh Joan Mir. Mir lebih lambat 0,846 detik dari Espargaro. Pada sesi Sakedon tes ini, Ducati dan Aprilia hanya bisa menurunkan pembalap penguji mereka. Michele Pirro dan Lorenzo Savadori masing-masing berada di 2 peringkat terbawah. Berikut hasil tes shakedown hari kedua. Hasil tes Sakedon MotoGP 2024 Dani Pedrosa ditempel titisan Marc Marquez, 0,1 detik jadi pembeda. Dani Pedrosa menuntaskan tugas di hari pertama tes Sakedon MotoGP 2024 untuk Red Bull KTM dengan catatan mengesankan. Menghadapi musim 2024, MotoGP menggelar agenda tes Sakedon yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia mulai hari Kamis kemarin. Tes ini hanya diikuti oleh para pembalap penguji, rookie atau pemula dari tim-tim di kelas utama MotoGP. Selain itu, tim yang mendapatkan status sebagai konsesi boleh menurunkan para rider reguler mereka dalam agenda penting ini. Tes rider Red Bull KTM, Dani Pedrosa keluar sebagai yang tercepat pada hari pertama ini. Mengendarai motor RC16, liter Spaniard melejit usai menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 59,233 detik. Dengan torehan tersebut, Pedrosa berhasil mengungguli rookie alias pembalap pemula musim ini, Pedro Acosta. Rider milik Gas Tech 3 yang disebut sebagai titisan Marc Marquez itu menuntaskan hari pertama di urutan kedua. Mengendarai motor yang sama, Acosta hanya terpaut 0,152 detik dari Pedrosa. Ini menjadi modal yang berharga bagi juara dunia oto-oto musim lalu tersebut karena dia akan menjadi satu-satunya rookie musim ini. Dominasi KTM tercermin saat Pol Espargaro menempati posisi ketiga dengan beda 0,182 detik dari Pedrosa. Mendapatkan status sebagai tim konsesi, Honda dan Yamaha masih belum turun dengan pembalap utama mereka. Fabio Quartararo dan Alex Rins yang menjadi tumpuan utama Yamaha masih belum terlihat dan menunjukkan aksinya. Hal yang sama juga terjadi di Honda dengan line-up andalan melalui Luca Marini dan Joan Mir. Dalam agenda ini, Honda sendiri menurunkan pembalap penguji mereka yakni Stefan Bradl yang menduduki urutan keempat. Sedangkan Cal Crutchlow mengantarkan Yamaha menduduki peringkat ke-6 di akhir hari pertama. Tes Sakedon MotoGP 2024 masih menyisakan 2 hari lagi, atau akan berakhir pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2024 mendatang. Berikut hasil lengkap hari pertama tes Sakedon MotoGP 2024. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Marquez bersaudara, dewa penolong Morbidelli saat crash dalam tes World Superbike. Beberapa pembalap MotoGP menjadi sorotan akhir-akhir ini, tepat sebelum dimulainya pramusim di Sepang, karena mereka hadir dalam uji coba terbuka yang diadakan oleh kejuaraan dunia Superbike di Portimao. Beberapa bintang, seperti Marquez bersaudara yang akan memperkuat Gresini Racing, atau para pembalap VR46 Academy, seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, atau Luca Marini, yang dipimpin oleh Valentino Rossi mengaspal di lintasan Portugal, Marquez Alentas dan salah satu murid pembalap legendaris Italia, Franco Morbidelli, menjadi tokoh dalam insiden keras. Tak lama setelah pukul 14.30 sore waktu setempat, Marshal WSBK mengibarkan bendera merah. Karena kecelakaan yang melibatkan Morbidelli, aksi dilanjutkan kurang dari 20 menit kemudian ketika bendera hijau dikibarkan lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi ada beberapa momen yang menegangkan. Tim kami dapat menjelaskan lebih detail.
dan melaporkan bahwa Morbidelli terjatuh di tikungan ke-9. Pembalap baru Pramac ini kehilangan kendali atas Panigale V4S-nya setelah tanjakan Portimao yang terkenal itu. Marquez bersaudara, yang berada tak jauh darinya, datang membantu. Kepala pembalap Italia itu terbentur. Setelah mendapat pertolongan darurat dari Marc dan Alex Marquez, ia harus dibawa ke pusat medis dengan ambul. Kami melaporkan bahwa hasil tes menunjukkan tidak ada yang serius, tidak ada patah tulang. VR46 Academy kemudian mengkonfirmasi kabar tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan dan beristirahat sejenak, ex-rider pabrikan Yamaha itu dapat kembali ke pitbox, tetapi tak tampil lagi di lintasan. Pada malam harinya, tim Pramac mengonfirmasi bahwa Morbidelli bermalam di rumah sakit Faro, hanya sebagai tindakan pencegahan. Meskipun tes medis awal menunjukkan hasil yang baik, tes saat itu dipimpin oleh Toprak Razgatlioglu dengan motor WSBK barunya, BMW. Tepat di depan Nicolo Bulega, pembalap baru Aruba.it Ducati. Sejauh ini, ia menjadi pembalap yang dominan di pramusim. Keduanya mencatat waktu di bawah rekor sirkuit World Superbike, dengan pembalap Turki mencatat waktu 1:39.225.